Subtopik berikutnya untuk jarak pada dimensi 3 adalah jarak titik ke garis. Oke, di sini ada kasus. Yang pertama adalah kita akan menentukan jarak dari titik A ke CF. CF adalah diagonal sisi. Berikutnya adalah jarak titik A ke diagonal ruang BH, kemudian jarak titik E ke diagonal ruang BH, kemudian jarak titik C ke diagonal ruang BH juga. Berikutnya, soal nomor 5 adalah kita akan menentukan jarak titik P, di mana P ini tepat berada di tengah-tengah garis AE. Oke, P tepat berada di tengah-tengah garis AE. Maka yang ditanyakan di soal nomor 5 adalah jarak titik P ke garis BG, di mana BG adalah diagonal sisi. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah jarak titik P ke diagonal ruang BH. Nah, ini akan kita bahas untuk mewakili kasus jarak titik ke garis pada dimensi 3. Kita akan membahas soal nomor 1 untuk jarak titik ke garis, yaitu berapakah jarak dari titik A ke garis CF. Nah, kita gambarkan dulu di sini, kita tuliskan dulu di sini nama-nama titik sudut kubus ABCD EFGH. Oke. Nah, kita tetapkan panjang rusuk sama dengan soal sebelumnya, yaitu 6 cm. Nah, kasusnya adalah jarak dari titik A ke garis CF. Untuk mengerjakan kasus seperti ini, yaitu kasus jarak titik ke garis, maka kita langsung mengambil segitiga yang dihubungkan oleh titik dan garis itu sendiri. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jika ada garis dan titik, maka segitiga yang kita pakai adalah garis atau segitiga yang dihubungkan dari ketiga titik sudut yang diketahui. Nah, kalau di sini adalah titik sudut A dan garis FC, maka segitiganya adalah AFC. Misalkan titiknya adalah H dan garis AC, maka segitiga bantu kita untuk mengerjakan soal ini adalah segitiga HAC. Oke, sehingga untuk mencari jarak dari titik A ke garis FC, maka segitiga bantu kita adalah segitiga ACF. Kita gambarkan di sini. ACF, di mana FC adalah diagonal sisi, maka jika rusuknya 6 cm, diagonal sisi adalah A akar 2, yaitu 6 akar 2. Sama halnya dengan AF, juga adalah diagonal sisi, maka panjang sisi AF adalah 6 akar 2. Begitu juga dengan AC, juga 6 akar 2. Maka dipastikan segitiga AFC adalah segitiga sama sisi. Maka yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis FC adalah tinggi dari segitiga ini sendiri. Nah, ini. Kita misalkan titiknya adalah O. Maka kita akan mencari panjang AO. Di mana AO ini adalah jarak dari titik A ke garis FC. Oke, sekarang dari sini kita akan peroleh segitiga bantu lagi, yaitu segitiga
A, O, C, siku-siku di O. Jika AC panjangnya 6 akar 2 dan OC adalah setengah FC, maka OC adalah 3 akar 2, maka kita bisa mencari panjang AO dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat adalah AO kuadrat ditambah dengan OC kuadrat. Maka dari sini panjang AO kuadrat adalah AC kuadrat dikurang OC kuadrat. Jika AC adalah 6 akar 2, jika AC adalah 6 akar 2, maka AC kuadrat adalah 72 dikurang OC kuadrat. Jika OC adalah 3 akar 2, maka OC kuadrat adalah 18. Nah, jika dikurangkan hasilnya, maka AO kuadrat adalah 72 dikurang 18, yaitu 54. Sehingga panjang AO sama dengan akar 54, yaitu 3 akar 6 cm. Nah, inilah dia jarak dari titik A ke garis FC yang diwakili oleh titik O dengan panjang 3 akar 6 cm. Nah, inilah dia penyelesaian untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita beri nama dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk soal nomor 2, tentukanlah jarak dari jarak titik A ke garis BH. Ini dia A, kemudian ini dia garis BH, di mana BH itu sendiri adalah diagonal ruang. Maka, seperti yang sudah kita bahas di soal nomor 1, kita harus mencari segitiga bantu untuk menyelesaikan soal ini. Di mana segitiga itu adalah segitiga yang dibentuk oleh titik dan garis itu sendiri. Oke? Maka segitiga bantunya adalah segitiga ABH. Siku-siku di A. Oke, ini dia segitiganya A, B, A. Di mana AB panjangnya 6 cm. AH adalah diagonal sisi. Oke, anak-anak sekalian bisa lihat di sini AH itu adalah diagonal sisi. Jika rusuknya adalah 6 cm, maka AH adalah A akar 2 atau 6 akar 2 cm. Pastinya diagonal ruang panjangnya 6 akar 3 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke garis BH ini. Pertanyaan saya adalah, apakah jarak dari titik A ke garis BH tepat berada di tengah-tengah BH? Jawabannya tentu tidak. Karena apa? Karena konsep jarak adalah jarak terpendek atau jarak terdekat adalah garis yang dihubungkan secara tegak lurus. Oke, maka berdasarkan konsep itu, jarak yang dimaksud dari A ke BH adalah garis yang tegak lurus yang ditarik dari titik A ke garis BH ini sendiri. Nah, berarti posisinya ada di sini. Kita beri nama O. Oke, di mana O tidak tepat berada di tengah-tengah BH karena perbandingan panjang sisi antara AB, BH, dan AH tidaklah sama. Nah, bagaimanakah mencari panjang AO atau jarak dari titik A ke titik O? Oke, anak-anak sekalian, mari kita lihat atau ingat kembali
rumus luas segitiga. Nah, berdasarkan gambar terdapat dua segitiga. Yang pertama adalah segitiga AHB. Oke, saya tulis di sini ya. Segitiga AHB. Oke. Siku-siku di A. Berikutnya yang kedua adalah segitiga AHB segitiga AHB dengan AO sebagai tinggi segitiga. Sehingga kita akan mencari AO dengan menggunakan perbandingan luas segitiga. Di mana luas segitiga yang pertama di sini, jika HA adalah tinggi segitiganya dan AB adalah alasnya, per 2 sama saja dengan luas segitiga di mana HB adalah alasnya dan AO adalah tinggi segitiga itu sendiri, per 2. Oke. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya, tapi ini bisa dicoret. HA panjangnya 6 akar 2 kali AB panjangnya 6 sama dengan HB panjangnya 6 akar 3 dan AO itu jarak yang ditanyakan di soal, yaitu jarak A ke HB. Oke, ini habis. Sehingga AO itu adalah 6 akar 2 per 3. 6 akar 2 per akar 3 maksud saya. 6 akar 2 per akar 3 sama saja dengan 6 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, yaitu ini hasilnya 3. 6 bagi 3 adalah 2, maka di sini 2 akar 6 itulah panjang AO. Oke, 2 akar 6 adalah panjang AO atau jarak dari titik A ke garis HB. Oke, sekarang kita akan membahas contoh kasus nomor 3. Berapakah jarak dari titik E ke garis BH? Oke, dan nomor 4, jarak dari titik C ke diagonal ruang BH. Nah, untuk kedua kasus ini caranya hampir mirip dengan nomor 2 yang tadi. Oke, ini sama-sama untuk menentukan jarak dari titik A, suatu titik ke diagonal ruang BH. Nah, maka proses mengerjakannya pun sama. Pertama sekali adalah kita gambarkan segitiga bantunya, yaitu kalau di soal nomor 3, segitiga bantunya adalah segitiga EHB dengan titik sudut dengan siku-siku di titik sudut E. Ini dia gambarnya. Ini E, ini H, ini B. Oke, dengan siku-siku di titik E, maka jika rusuknya 6 cm, maka panjang EH 6. Kemudian HB adalah 6 akar 3. Nah, kemudian panjang dari si EB adalah 6 akar 2. Maka untuk mencari jarak dari titik E ke garis BH adalah menggunakan perbandingan luas seperti tadi, yaitu kalau di sini kita kasih nama O, EO kali BH sama dengan BE kali EH, di mana EO adalah BE kali EH
per BH, yaitu BE 6 akar 2, EH 6 per 6 akar 3 habis sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Sama-sama kita rasionalkan, kali akar 3, maka ini 6 per 3 yaitu 2 akar 6. Nah, ini hasilnya untuk contoh soal nomor 3. Sama halnya dengan nomor 4. Oke, di sini kita buatkan garis bantu segitiga bantu yaitu CBH dengan BH adalah 6 akar 3, seandainya rusuknya adalah 6 cm, dan CB adalah 6, CH diagonal sisi adalah 6 akar 2, maka jarak dari titik C ke diagonal BH adalah 6 akar 2 juga. Nanti untuk kasus ini anak-anak sekalian bisa membuktikan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing apakah benar jarak dari titik C ke diagonal ruang BH adalah 6. Oh maaf, maksud saya 2 akar 6, maaf. 2 akar 6. Oke, nanti anak-anak sekalian membuktikan apakah benar jarak dari titik C ke diagonal ruang BH adalah 2 akar 6. Seperti soal nomor 3 bahwa jarak dari titik A ke diagonal BH adalah 2 akar 6 juga. Untuk contoh soal nomor 5, kita akan menentukan jarak dari titik P ke garis PG. Oke, ini dia titik P tepat berada pada tengah-tengah AE dan BG adalah diagonal sisi seperti ini. Maka jarak dari titik P ke garis PG bisa kita kerjakan dengan banyak cara. Nah, cara yang pertama adalah seperti konsep tadi, kita langsung menggunakan segitiga yang dihubungkan oleh titik dan garis ini. Maka segitiganya adalah segitiga PBG, di mana segitiga PBG adalah segitiga sembarang. Oke, mari kita tentukan panjang sisinya. BG adalah 6 akar 2. Oke, BG adalah 6 akar 2 karena rusuk kita adalah 6 cm. Kemudian PB itu bisa diperoleh dari PB itu bisa diperoleh dari segitiga ini. Dengan titik sudut A. Oke, jika PA adalah 3, AB adalah 6, maka PB adalah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu 36 tambah 9 atau akar 45. Oke, akar 45 yaitu 3 akar 5. Berikutnya PG. Nah, ini dia segitiganya, PG-nya. Kita bisa menggunakan untuk mencari PG, kita bisa menggunakan segitiga. Untuk mencari PG, kita bisa menggunakan segitiga. Ini P, ini E, ini G. Untuk mencari PG, kita bisa menggunakan segitiga PEG, siku-siku di E. Jika PE 3, GE 6 akar 2, maka panjang PG adalah akar dari 6 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu 72 tambah 9 sama dengan akar 81 yaitu 9. Maka PG adalah 9 cm. Oke, PG adalah 9 cm. Nah, berikutnya kita akan mencari jarak dari titik P ke garis PG. Oke, mari kita anggap konsep jarak bahwa jarak haruslah tegak lurus, karena tegak lurus asumsinya terdekat. Sehingga kita misalkan di sini O,
maka jarak dari titik P ke BG adalah PO siku-siku di O. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan menggunakan perbandingan segitiga, yaitu perbandingan teorem Pitagoras untuk mencari PO. Itu ada dua. Untuk mencari PO, oke, PO yang pertama itu diperoleh dari PB kuadrat dikurang BO kuadrat sama dengan PO yang kedua adalah ini diperoleh dari segitiga POG, di mana PO adalah BG kuadrat kurang OG kuadrat. Nah, jika kita misalkan BO adalah X, maka OG adalah 6 akar 2 kurang X. Oke, sehingga PB kuadrat adalah 3 akar 5, 3 akar 5 kuadrat adalah 45, dikurang BO adalah X kuadrat sama dengan PG adalah 9 kuadrat adalah 81 dikurang OG ini adalah 6 akar 2 kurang X dikuadratkan. Oke, jika ini kita jabarkan nanti anak-anak bisa coba secara detail. Kalau di sini kita buatkan langsung saja. 6 akar 2 dikurang X kuadrat itu adalah 72 kurang X kuadrat tambah 12 akar 2X. Oke, sehingga ini kesini habis. Berikutnya 81 dikurang 72 adalah 9. 45 ini pindah 9-nya, 45 kurang 9 adalah 36 sama dengan 12 akar 2X. Dengan kata lain, ini kalau ini 3, maka X itu adalah 3 per akar 2 atau 3 per 2 akar 2. Nah, X itu adalah ini, BO. Maka untuk mencari panjang PO, oke, maka PO adalah akar dari PB kuadrat dikurang BO kuadrat. Ini dia. Sama dengan 45 kurang 18 per 4 diakarkan sama saja dengan akar 162 per 4 atau 9 per 2 akar 2. Nah, inilah dia jarak dari titik P ke garis BG atau dengan kata lain panjang PO. Nah, sekarang mari kita coba cara yang kedua. Oke. Cara yang kedua adalah, nah anak-anak sekalian perhatikan, di sini ada titik P, maka kita buat di sini juga titik Q, di mana Q itu tepat berada pada tengah EH. Oke, kemudian Q kita hubungkan ke G, maka sekarang kita punya trapesium PQ BG dengan PQ sejajar terhadap BG. Dengan PQ sejajar terhadap BG, maka kita buatkan di sini gambar garis trapesiumnya. Ini dia. Kita beri nama, ya kan? Di sini P, di sini Q, kemudian di sini B, di sini G. Di mana BG panjangnya 6 akar 2. Oke, di sini tegak lurus. Nah, inilah dia jarak dari P ke BG. Kita beri nama O. Ini O aksen. Nah, sekarang PB tadi udah kita cari, panjangnya 3 akar 5. Ini juga 3 akar 5. Nah, berikutnya PQ itu adalah panjang atau diagonal sisi miring segitiga PEQ. Oke, kita buat di sini segitiga PEQ. E Q P
dengan sisi 3, maka PQ adalah 3 akar 2. Nah ini. Oke, coba perhatikan. Jika BQ adalah 6 akar 2 dan PQ sejajar dengan OO aksen panjangnya 3 akar 2, maka BO tambah O aksen G adalah 6 akar 2 kurang 3 akar 2. Dengan kata lain, BO sama dengan O aksen G sama dengan setengah dari O BG dikurang PQ, yaitu 3/2 akar 2. Nah, dari gambar kita akan memperoleh segitiga POB siku-siku di B, di mana BO adalah 3/2 akar 2 dan PB adalah 3 akar 5, maka kita akan memperoleh PO. Oke. Nah, gambar ini mirip ke sini. Nanti jika anak-anak sekalian mengerjakan, maka PO itu adalah akar dari 3 akar 5 kuadrat kurang 3/2 akar 2 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan ini. Oke, jadi masih banyak lagi cara untuk mengerjakannya. Silakan anak-anak sekalian mengeksplor atau menggali cara-cara yang mungkin lebih mudah untuk bisa mencari hasil dari jarak titik P ke garis PG. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke soal yang terakhir untuk jarak titik ke garis, yaitu berapakah jarak dari titik P, di mana tadi titik P itu berada pada pertengahan garis AE di sini. Oke, jarak titik P ke diagonal ruang BH. Oke, cara mengerjakannya sama seperti tadi. Kita harus menentukan segitiga bantu terlebih dahulu. Oke, di mana segitiga bantunya adalah segitiga yang dibentuk oleh titik dan garis itu sendiri. Nah, kita gambarkan di sini. Ini dia segitiga bantunya P, B, H. Jika rusuk 6 cm, oke, maka panjang PB, maka panjang BH adalah 6 akar 3 dan panjang PH sama dengan panjang PB, sehingga jarak dari titik P ke PH adalah tinggi segitiga itu sendiri. Oke, jika di sini kita beri nama O, maka jarak dari P ke garis PH adalah PO. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi PH atau PB terlebih dahulu dengan menggunakan segitiga PAB ini, ya kan, siku-siku di titik A. Maka jika rusuknya 6, kita gambarkan di sini dulu ya. Ini dia P A B. AB 6, rusuknya 6, maka PA adalah 3 karena P tepat berada pada tengah AE, sehingga PB adalah akar dari 6 kuadrat yaitu 36 ditambah 3 kuadrat yaitu 9, yaitu akar 45 sama dengan 3 akar 5. Maka untuk mencari panjang PO kita menggunakan segitiga. Kita menggunakan segitiga POB dengan PB panjangnya 3 akar 5, maka BO adalah setengah BH yaitu 3 akar 3, siku-siku di O, maka panjang PO adalah 3 akar 5 kuadrat yaitu sisi miring kuadrat dikurangkan dengan 3 akar 3 kuadrat sama dengan 45
dikurang 27 sama dengan 18, maka PO adalah akar 18 atau 3 akar 2. Nah, inilah dia jarak dari P ke garis atau diagonal ruang BH, yaitu sebesar 3 akar 2 cm. Oke anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan saya untuk jarak titik ke garis. Semoga anak-anak semua mengerti, memahami. Silahkan diulang-ulang materi ini agar kiranya anak-anak sekalian boleh mengambil makna atau boleh mengambil manfaat dari pertemuan kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Sekian materi kita atau pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten pembelajaran berikutnya. Bye-bye.